Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Van Kurniawan dari kelompok 2 Psikologi Komunikasi. Di sini saya akan menuntaskan tugas saya membuat channel YouTube dan tugas di sini saya akan membahas tentang manusia sebagai makhluk komunikasi. Selanjutnya langsung saja kepada materi yang pertama. Baik, di sini langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni manusia sebagai makhluk sosial dan pentingnya komunikasi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Komunikasi adalah peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Komunikasi juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup sendiri. Kita ingin berhubungan dengan orang lain secara positif. Sebagai individu sosial, manusia selalu ingin berinteraksi dengan orang lain. Dia ingin memahami lingkungan di sekitarnya, bahkan ingin tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Apa yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya? Teori dasar biologi menyatakan bahwa terdapat dua kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan komunikasi, manusia dapat mengenali peluang yang tersedia untuk dimanfaatkan, dirawat, dan menghindari hal-hal yang mengancam lingkungan sekitar. Melalui komunikasi, manusia dapat memahami suatu kejadian atau peristiwa. Melalui komunikasi, manusia dapat memperluas pengetahuannya, yaitu dengan belajar dari pengalaman pribadi dan juga dari informasi yang diperoleh. Usaha untuk melaksanakan transformasi warisan, sosialisasi, suatu masyarakat yang ingin mempertahankan keberadaannya, maka anggota dituntut untuk melakukan pertukaran nilai, tindakan, dan fungsi. Contohnya adalah cara orang tua mengajarkan etika sosial yang baik kepada anak-anak mereka. Bagaimana sekolah berfungsi dalam mendidik masyarakat, bagaimana media publik menyampaikan suara hati warganya, serta bagaimana pemerintah dengan kebijakan yang dirumuskannya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, komunikasi memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ini penting untuk menetapkan norma pergaulan antar individu, karena komunikasi yang efektif akan berdampak langsung pada keseimbangan seseorang dalam berinteraksi di masyarakat, baik itu dokter, dosen, manajer, pedagang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sukses dan gagal seorang dalam meraih apa yang diinginkan, termasuk dalam karir, sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi mereka. Karakter manusia yang ingin menyatakan keinginannya dan memahami keinginan orang lain adalah titik awal dari kemampuan manusia untuk berkomunikasi secara otomatis melalui simbol-simbol, di mana kemudian diikuti dengan kemampuan untuk menginterpretasikan setiap simbol tersebut dalam bentuk bahasa verbal. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan bab yang dibahas oleh teman saya sebelumnya. Nama saya Abdul Wajid Rasyidun Anwar, NIM 009, ingin membahas tentang pengaruh proses psikologi terhadap cara seseorang berkomunikasi dalam interaksi sosial. Nah, di sini sebelum kita tahu pengaruhnya, kita harus tahu proses komunikasinya. Nah, di sini proses komunikasi antar individu tidak hanya melibatkan pertukaran kata-kata, tapi juga melibatkan proses psikologis yang kompleks seperti persepsi, memori, motivasi, dan emosi. Setiap faktor psikologis ini memainkan peran dalam menentukan bagaimana seseorang itu menginterpretasikan pesan dan merespon lawan bicara. Misalnya, persepsi seseorang terhadap situasi atau orang lain dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Memori juga berperan penting dalam proses komunikasi. Memori itu terutama dalam menyimpan informasi dari interaksi sebelumnya yang relevan untuk komunikasi saat ini. Motivasi seseorang dalam berkomunikasi, misalnya untuk mendapatkan dukungan atau menyampaikan pengaruh, dapat menentukan gaya komunikasi yang dipilih. Emosi ini seperti kegembiraan, kemarahan, gaya komunikasi yang dipilih
itu turut mempengaruhi nada suara, ekspresi, dan respon yang diberikan. Baik, di sini saya Hamzah Sanusi Syam dengan NIM 22210301011. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang barusan, di mana materi tersebut ialah pengaruh proses psikologis terhadap cara seseorang berkomunikasi dalam interaksi sosial. Nah, di sini menurut Miller dalam bukunya menjelaskan bahwasanya psikologi komunikasi diartikan sebagai ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam perilaku komunikasi. Nah, yang dimana pengertian dari poin-poin tersebut yaitu poin pertama yaitu menguraikan, yang dimana di sini berarti menganalisis bagaimana suatu tindakan komunikasi bisa terjadi dan apa yang terjadi dalam diri kita sehingga tindakan tersebut bisa terjadi. Misal contohnya, jika seseorang merasa cemas, mereka mungkin akan lebih berhati-hati dalam berbicara atau bahkan menghindari komunikasi. Nah, dalam hal ini menguraikan proses ini memungkinkan kita untuk bagaimana perasaan, pikiran, dan pengalaman individu mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Poin yang kedua yaitu meramalkan, yang dimana meramalkan di sini membuat generalisasi berdasarkan perilaku tertentu yang dihubungkan dengan kondisi psikologis tertentu, sehingga kita bisa memprediksi bentuk perilaku apa yang akan muncul di stimulus yang diberikan. Seperti contoh, jika kita tahu bahwa seseorang tersebut cenderung merasa cemas dalam situasi tertentu, kita dapat memprediksi bahwa mereka mungkin akan menunjukkan perilaku tertentu seperti berbicara dengan cepat atau menghindari kontak mata. Dan poin yang ketiga adalah mengendalikan, yang dimana di sini melakukan campur tangan tertentu atau manipulasi jika kita menginginkan atau tidak menginginkan sesuatu efek tertentu dalam komunikasi yang kita lakukan. Misalnya, jika kita ingin mengurangi kecemasan seseorang dalam percakapan, kita dapat menggunakan teknik komunikasi yang menenangkan dan memberikan dukungan emosional. Nama saya Firman Hasanuddin Faris, NIM 22210301124. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya yang sebelumnya. Peran keterampilan komunikasi dasar dalam membangun hubungan yang harmonis dan efektif di lingkungan sosial maupun organisasi. Setiap orang yang berinteraksi dengan orang lain harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan tujuan dengan jelas sehingga semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini akan berdampak pada kualitas hidup kita sebagai individu yang bekerja sama. Selain itu, keterampilan komunikasi yang baik dapat menunjukkan jati diri atau kepribadian seseorang yang tergambar dari cara mereka berkomunikasi dengan orang lain setiap hari. Setiap orang yang menguasai keterampilan dasar komunikasi agar mereka dapat memulai, mengembangkan, dan mempertahankan komunikasi yang baik, akrab, hangat, dan produktif. Individu memiliki keterampilan komunikasi yang baik jika mereka dapat berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Membangun hubungan empati dan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan dan berempati membantu individu memahami perspektif orang lain, menciptakan ikatan yang lebih kuat. Komunikasi verbal dan non-verbal, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan memahami bahasa tubuh, meningkatkan interaksi sosial, penyelesaian konflik. Keterampilan komunikasi efektif memungkinkan individu menangani konflik dengan cara konstruktif, menjaga hubungan tetap positif, dan negosiasi. Kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik membantu menemukan solusi yang baik bagi semua pihak. Efisiensi organisasi. Tim koordinasi komunikasi yang efektif dalam organisasi meningkatkan kolaborasi dan efisiensi kerja, serta mempermudah pengambilan keputusan. Produktivitas. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan produktivitas waktu.
Kesimpulan dari pembahasan kita yakni manusia sebagai makhluk sosial bergantung pada komunikasi untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti afeksi, kontrol, dan penerimaan. Komunikasi tidak hanya menjadi sarana interaksi, tetapi juga media pemahaman dan pertukaran nilai yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat, memungkinkan individu memahami lingkungannya, belajar dari pengalaman orang lain, dan menginternalisasi norma sosial. Proses psikologis seperti persepsi, memori, motivasi, dan emosi turut mempengaruhi bagaimana seseorang menerima dan merespon pesan dalam komunikasi interpersonal. Menjadikan pemahaman akan proses ini penting untuk membangun komunikasi yang efektif dan empatik. Selain itu, keterampilan komunikasi dasar seperti mendengarkan dengan empati dan memahami bahasa verbal dan nonverbal sangat penting dalam menjaga hubungan harmonis dan produktif di lingkungan sosial maupun organisasi, serta membantu menyelesaikan konflik secara konstruktif.